yang menjadi target saya saat ini untuk kampung saya yang lebih kecil. Anak-anak muda, saya ajak mereka untuk mau sekolah dulu. Mau sekolah dulu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya kita mulai kegiatan ini yang kita sebut sebagai menyapa negeri. Ya, jadi kegiatan ini sampaikan bahwa berawal dari bagaimana kami ingin memberikan informasi terkait dengan apa prodi kami, ya. Jadi sebagai bentuk promosi dari program studi klimatologi terapan yang ada di Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di prodi kami itu bisa dikenal, ya, diketahui dan sebagainya. Dan juga tentu kami juga sudah menghasilkan alumni-alumni, ya, ataupun juga siapapun yang pernah terlibat dengan kami. Nah, itu coba kita diskusi, gitu ya, kita bersilaturahmi. Jadi kegiatan ini bukan merupakan seperti seminar atau webinar yang kita akan rancang untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian, tapi lebih kepada bagaimana kita akan mendapatkan informasi terkait bagaimana kiprah, ya, dari alumni ataupun siapapun itu yang terkait dengan prodi kami di Indonesia, itu khususnya, ya, dan juga tentu di dunia internasional. Baik, untuk acara ini merupakan acara perdana, ya, dari kegiatan yang kami sebut sebagai menyapa negeri, gitu ya. Dan untuk itu kami akan memperkenalkan siapa yang akan kami ajak diskusi untuk hari ini, ya, untuk sharing dan sebagainya. Tentu di dalam diskusi ini lebih kepada bagaimana yang kami sebut sebagai pembicara gitu, narasumber, gitu ya, yang akan berbagi, gitu ya. Jadi kira-kira, ya, kami perkenalkan untuk prodi kami, program studi klimatologi terapan, ya. Kami mengasuh program magister dan juga program doktoral, ya, yang ada di Departemen Geofisika Meteorologi. Jadi tentu yang sudah dikenal misalkan program sarjana, gitu ya. Program sarjana juga ada namanya program sarjana meteorologi terapan, dan kami mengasuh di program studi pasca sarjana yaitu klimatologi terapan. Ya, jadi silakan saja kalau misalkan ada dari Bapak Ibu yang nanti ingin bergabung, ya, melanjutkan sekolah di kami, baik itu program sarjana, program pasca sarjana baik S2 maupun S3, silakan, gitu ya. Untuk kegiatan ini saya sudah mengundang alumni dari program Magister Klimatologi Terapan, Saudara Meriana Inaki. Ya, Meriana Inaki ini lengkapnya itu Meriana Inaki, ya, lahir di Toni Jawa, ya, di Sumba Barat. Ya, Sumba Barat. Jadi merupakan alumni kami, dan kalau melihat dari kegiatan-kegiatan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan baik selama ataupun sebelum dan juga sesudah, ya, menjadi alumni. Pernah sempat juga Meriana ini sebagai kalau sekarang kegiatannya banyak di Badan Pertahanan Nasional, ya, justru, ya. Jadi di sana sebagai konsultan perorangan, tapi pernah juga bekerja atau memiliki kegiatan di beberapa lembaga-lembaga internasional ataupun lembaga nasional, seperti sempat juga bekerja di FAO, ya, sekitar tahun 2013-2015 dengan lokasi tugas di Nusa Tenggara Timur, ya. Kemudian pernah juga sebagai peneliti, ya, di CBM NGO Jerman, ya, berlokasi juga di Yogyakarta. Kemudian pernah juga menjadi tim lead researcher justru di RCC UI, ya, RCC UI, ya, dari sekitar tahun 2018. Jadi masih selama kuliah mungkin, ya. Itu menjadi juga riset peneliti, gitu, di CVOPC, ya, Council of Palm Oil Production Countries, ya, di Universitas Indonesia. Jadi mungkin kita akan coba bercerita tentang Meriana Inaki, ya, mungkin bisa manggilnya apa, Mary. Ya, baik. Mary akan bercerita terkait dengan selama kuliah. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini, Saudara Mary, ya, kalau melihat dari latar belakang kegiatan sebelum masuk ke prodi KLI. Ya, sebelum masuk ke prodi KLI ini kan program S1, gitu ya. Itu di program matematika, ya, dulu di Universitas Nusa Cendana. Nah, mungkin bisa diceritakan
bagaimana sejarahnya gitu ya, bagaimana prosesnya dari program studi matematika gitu ya, yang di sana yang diperoleh dengan cum laude gitu ya waktu lulus dari S1, kemudian bisa masuk ke program studi klimatologi terapan di IPB, yang tentunya antara matematika dan klimatologi memang terkait gitu ya, tapi bagaimana prosesnya itu bisa masuk ke program studi klimatologi. Silakan mungkin Saudara Mary ya. Baik, terima kasih banyak Pak Putu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak dosen-dosen saya waktu saya sedang menempuh studi magister di IPB. Selamat siang, ada Pak Faki, ada Bu Rini, ada Pak Daniel, dan yang lainnya semua. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih karena diberi kesempatan untuk berbagi dalam kesempatan ini. Ya, terkait dengan bagaimana sejarahnya kemudian saya dari pendidikan matematika, lulusan dari Universitas Nusa Cendana, lalu kemudian tiba-tiba masuk ke jurusan klimatologi terapan di IPB. Kalau misalnya mau dilihat sih sebenarnya memang agak jauh ya Pak ya. Agak jauh antara pendidikan matematika, bukan matematika murni juga, dengan klimatologi itu memang cukup jauh. Jadi sejarahnya, saya waktu pertama kali selesai skripsi setelah wisuda itu belum berpikir untuk melanjutkan studi. Kenapa? Karena memang orang tua saya petani, jadi untuk berpikir lanjut studi itu masih sesuatu mimpi gitu. Lalu kemudian setelah saya balik dari Kupang, saya wisuda S1 di Kupang, kemudian saya balik ke Sumba, karena rumah saya di Sumba Barat. Lalu kemudian saya berpikir, kira-kira apa yang saya buat setelah lulus. Sebenarnya untuk pendidikan matematika itu sendiri kan sudah mengarah ke sebagai guru atau sebagai pendidik. Tetapi saya belum berpikir untuk karir saya itu stop di situ gitu. Jadi tidak lama, sekitar 2 minggu kemudian saya tiba-tiba dapat telepon dari yang dulunya rekan di FAO waktu saya membantu di FAO penelitian di 2013 itu. Kemudian saya ditelepon untuk membantu di ICCTF. Itu berkaitan dengan iklim juga. Nah, itu tahun berapa? Itu tahun 2017 setelah wisuda. Oh ya, setelah wisuda ya berarti ya? Iya, setelah wisuda. Saya diminta untuk membantu ke sana. Saya sebenarnya agak ragu, kenapa? Karena basic saya sama sekali tidak ada terkait dengan iklim. Tetapi saya sering membaca terkait dengan global warming, sehingga saya cukup excited untuk ikut terlibat. Lebih tepatnya pengen belajar terkait dengan perubahan iklim itu. Lebih ke itu. Lalu kemudian 3 minggu kemudian saya berangkat ke Jakarta. Statusnya sebenarnya masih mau magang. Kemudian sambil belajar terkait dengan perubahan iklim. Pokoknya tahunnya itu tentang iklim itu terkait dengan karbon dioksida, CO2. Terus kemudian ini global warming yang sedang booming saat itu dibahas. Terus kemudian di sela-sela itu saya berpikir bahwa kalau misalnya saya di Jakarta dan hanya magang saja sepertinya tidak terlalu produktif. Berpikirnya seperti itu, Bapak. Jadi saya coba-coba carilah untuk kira-kira bahwa melanjutkan studi itu ada kemungkinan tidak. Saya coba cari beasiswa, saya juga coba baca-baca terkait dengan penerimaan mahasiswa baru untuk program magister. Nah, saat itu ketika saya lihat-lihat dan baca-baca itu, memang kampus-kampus di Jakarta itu memang lagi buka pendaftaran untuk program magister di sekitar bulan April, Mei saat itu. Lalu kemudian saya coba baca-baca, cari di internet, searching segala macam. Untuk prodi klimatologi sendiri itu saya sama sekali belum kenal itu, sama sekali belum.
Sama sekali belum kenal itu. Lalu jadi saya coba cari lah. Belum kenal itu maksudnya belum pernah dengar juga berarti ya? Belum pernah dengar juga, belum pernah dengar juga. Ini menarik, ini belum pernah dengar juga ya? Sama sekali belum. Ya. Jadi saya hanya 2017, mengenal ya. kampusnya saja, tapi soal jurusan dan segala macamnya itu saya benar-benar belum kenal. Di perjalanan itu saya coba searching terkait dengan kampusnya, terkait dengan program studinya, termasuk dengan biaya pendidikannya. Nah, saya cobalah di 2 kampus untuk daftar, di UI sama IPB. Di proses mendaftar itu, saya kan coba mencari tahu terkait dengan biaya pendidikan. Saya cari tahu, terus kemudian masuklah ke UI. Ternyata biaya pendidikan di UI tidak main-main. Dan saya berpikir, aduh, kayaknya ini tidak bisa bayar nih. Tidak sanggup bayar nih. Dan saya waktu itu kan rencana melanjutkan studi itu belum ada beasiswa juga tidak ada. Kemudian kayak istilahnya modal nekat saja, Bapak. Melanjutkan studi modal nekat. Nah, saya coba lihat biaya studi di UI itu sangat mahal, lalu kemudian masih ada biaya pangkalnya. Terus kemudian saya lihatlah ke IPB. Saya lihat ke IPB itu hampir seluruh jurusan itu rata-rata sama, kecuali memang yang kedokteran hewan yang berbeda. Jadi saya berpikirnya kalau misalnya untuk masuk IPB, saya sambil bekerja, itu masih memungkinkan untuk saya bisa bayar SPP-nya, seperti itu. Lalu kemudian saya cobalah untuk tes, tapi saya tetap tes di 2 kampus ini, UI sama IPB. Awal tes itu saya ragu, ini bisa bersaing tidak? Karena saya tahu saya dari Sumba dengan teknologinya belum sebegitu maju di Jakarta, lalu kemudian cari apapun itu saya agak kesulitan. Itu baru awal, itu rasa sudah kesulitan. Jadi saya berpikirnya, ini saya mampu bersaing tidak? Saya bisa tidak? Untuk bisa lolos saja itu bisa tidak? Seperti itu. Akhirnya sudah saya cobalah tes di UI, saya juga tes ke IPB. Saya pada saat hasil tes keluar dari UI itu, saya lulus. Tapi harapan tipis untuk melanjutkan ke UI itu harapan tipis. Saya sudah tidak bisa, ini tidak bisa. Lalu kemudian ke IPB. Ke IPB waktu itu kan memang yang disyaratkan untuk masuk seleksi itu kan tes TPA sama TOEFL. Nah, untuk yang TPA sendiri, saya ikut itu dari Bappenas juga, Bapak, bekerja sama dengan IPB. Saya ikut TPA itu 3 kali. Yang pertamanya tidak lulus, yang keduanya lulus tapi skornya itu tipis sekali. Jadi berpikirnya, aduh, kalau saya pakai skor yang ini, kayaknya IPB sudah langsung anikat ini. Jadi saya tes lagi yang berikutnya, dan itu skornya cukup tinggi, sehingga saya cukup pede lah istilahnya untuk mendaftar ke IPB saat itu. Nah, setelah semua berkas saya masukkan, itu disampaikan bahwa tanggal 2 Agustus itu baru hasil pengumumannya itu keluar, hasil dari seleksinya itu keluar. Nah, itu yang di mana? Begitu saya yang di IPB ya? Di IPB, Bapak. Di IPB. Ya. Okay. Hasil seleksinya memang yang keluar pertama itu dari UI. Terus kemudian baru IPB. Cuman di UI saat itu harusnya sudah mulai verifikasi, mulai pendaftaran ulang. Tetapi saya tidak ambil karena itu tadi, biayanya terlalu mahal. Saya tidak sanggup untuk masuk ke sana. Lalu begitu untuk ke IPB itu, saya waktu memilih jurusan yang saya pilih, pilihan pertama itu statistik. Yang kedua itu yang klimatologi terapan. Nah, baru itulah saya tahu ternyata ada klimatologi terapan di IPB. Itu baru pada saat mendaftar ya? Pada saat mendaftar itu, pada saat mendaftar. Ini menarik ini ya. Jadi saya baru tahu itu. Nah, saya cari tahu tentang klimatologi itu apa sih, gitu. Begitu saya baca-baca dan segala macam, ternyata berkaitan dengan global warming
yang kebetulan sebelumnya itu saya sudah baca-baca, memang tertarik ke sana begitu. Jadi sudah saya pilih 2 jurusan itu. Nah, akhirnya saya di perjalanan itu sambil menunggu hasil tes, itu saya agak pesimis ya, apakah saya lulus atau tidak. Karena pada saat di pengumumannya itu, hasil seleksinya itu akan keluar tanggal 2 Agustus. Tetapi pada tanggal 2 Agustus itu, saya cek email itu belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Baik itu apa namanya, hasil seleksi itu lulus atau tidak, itu sama sekali belum ada yang masuk. Jadi saya berpikir, aduh, jangan-jangan ini memang sudah tidak lulus. Memang tidak masuk nih, begitu. Lalu sudah saya biarkan saja. Nah, ada satu waktu, ini seperti apa ya, antara curhat dan juga sering ya. Ada satu waktu saya sudah sampai pada titik pesimis dan saya merasa, aduh, saya memang harus balik ke Sumbar. Saya tidak bisa bersaing di sini, seperti itu. Terus di rekan kerja saya yang di ICCPF itu, saya bilang, kayaknya saya balik ke Sumbar. Saya tidak kuat lagi di sini. Seperti itu. Lalu teman-teman bilang begini, ya kamu sudah jauh-jauh dari Sumba sana, dari Pulau Sumba sana, sudah sampai di Jakarta, malah pulang. Dan itu tidak ada hasil gitu. Saya bilang, sudah, biarlah. Biar tidak ada hasil, yang penting saya pulang. Saya sudah tidak kuat lagi di sini. Seperti itu. Kalau melihat sejarahnya, berarti prosesnya itu memang apa nih? Pertama mulai dari karena niat gitu ya. Jadi ada niat bahwa ini terkait dengan iklim gitu ya. Kemudian berikutnya itu adalah ketidaksengajaan gitu ya, berarti ya, ketidaksengajaan karena tadi ya apapun alasannya, tapi memang akhirnya memang memilih IPB ya, berarti memang benar ya. Berarti IPB itu seperti sudah jodoh gitu, jadi liku-likunya kemana-mana, prosesnya kemana-mana, tapi akhirnya juga kembali tetap memilih IPB. Nah, dari proses tadi itu kan oke lah, misalnya proses tadi bahwa proses tadi untuk masuk ke IPB dan akhirnya menjadi mahasiswa program studi klimatologi terapan di kami ya, sebagai program magister klimatologi terapan. Berarti kan sudah mulai kuliah itu prosesnya. Nah, kalau selama kuliah itu kan kalau di kami itu kan mungkin nanti Saudara Mary juga bisa menjelaskan gitu ya. Kalau di kami itu kan program kuliah untuk program magister itu normal program ininya kan 2 tahun ya, 4 semester. Di mana 1 tahun pertama itu diisi dengan kuliah, dan kuliah pun itu sudah jelas ya bagaimana kuliah. Kemudian di tahun kedua itu diisi dengan kegiatan penelitian gitu ya. Nah, terkait dengan kuliah, itu kan ada mata kuliah. Itu bagaimana? Mata kuliah itu apakah termasuk mata kuliah yang belum pernah terbayangkan, oh ini dapat mata kuliah yang namanya apa waktu itu, misalkan meteorologi gitu ya, kemudian mata kuliah lain, itu apakah pernah terbayangkan ada mata kuliah seperti itu, ataukah ini tidak pernah tahu gitu ya, tiba-tiba muncul nama mata kuliah itu, atau bagaimana sebenarnya waktu kuliah itu? Betul. Jadi waktu pertama kali masuk itu Bapak itu benar-benar baca nama mata kuliahnya saja itu saya tidak ngerti arahnya kemana gitu. Karena memang basicnya sama sekali jauh. Lalu ketika kuliah, saya berusaha untuk mengikuti, dan banyak istilah-istilah klimatologi itu yang memang menurut saya asing sekali. Baru pertama kali saya dengar seperti itu. Itu benar-benar asing. Nah, saat itu benar-benar menurut saya kayak pertaruhan antara saya lanjut atau tidak. Seperti itu, Bapak. Karena waktu saya kuliah, dosennya bicara apa, saya tidak mengerti. Tapi karena memang niat saya masuk IPB, perjuangan untuk masuk IPB juga tidak main-main. Ketika saya mengingat itu kembali, saya balik itu, saya catat satu-satu kayak simbol-simbol di klimatologi, terus kemudian istilah-istilah yang ada di situ, saya catat kembali untuk kemudian dihafal. Jadi itulah yang saya lakukan untuk bisa seimbang dengan kawan-kawan yang lain memang basicnya sudah dari sana, seperti itu. Kalau sistem pembelajarannya bagaimana? Kalau sistem pembelajaran mendukung artinya entah itu dosennya, teman-temannya gitu di prodi klimatologi terapan itu seperti apa kalau yang Saudara Mary alami gitu? Tentu dosennya baik mungkin ya, atau bagaimana gitu ya?
Iya betul. Kalau untuk terkait dengan kondisi belajarnya, saya sebenarnya nyaman dengan kondisi belajarnya. Saya bisa mengikuti itu. Dengan fasilitas yang ada juga saya bisa mengikuti itu. Jadi ya, misalnya kalau saya niat pada tugas atau apa, biasanya ke perpus atau di sudut manapun di IPB itu kan kita bisa mengerjakan tugas, Bapak. Ya, Termasuk di betul, betul. belakang Ya, ya. klimatologi itu kita bisa mengerjakan tugas Memang di situ. hal-hal itu Dengan yang sekarang kita kurang gitu ya. Kita belum bisa kembali untuk suasana. Mudah-mudahan si pandemi ini segera berakhir dan suasana tadi itu kita melihat di sudut manapun kita bisa berdiskusi gitu ya. Ya, Kemudian betul. apa namanya ya seperti tadi mengerjakan tugas ya, mengambil literatur dan sebagainya. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa apa kembali ya. Jadi bagaimana waktu Ya, menurut saya itu hal-hal kecil yang menurut saya mendukung saya. Kenapa kemudian saya bisa bertahan? Lalu kemudian terkait dengan dosen-dosennya, kesan saya dosen-dosennya memang karena sudah ahli ya, sudah di basicnya itu, sehingga ketika misalnya dosen-dosennya menyampaikan materi, ada memang dosen-dosen yang bicaranya itu sederhana, mudah dipahami pada saat penjelasan, pada saat menjelaskan mata kuliah itu. Tetapi begitu saya baca bukunya itu saya tidak ngerti. Gitu. Tapi ketika dosennya itu menjelaskan, saya cukup paham gitu. Garis besar yang mau dijelaskan itu seperti apa itu saya paham. Saya paham. Lalu kemudian untuk cara dosen juga mengayomi mahasiswa menurut saya juga sangat sangat baik. Kayak misalnya hal-hal yang dikasih tugas lalu kemudian kami harus presentasi. Kadang saya merasa presentasi saya itu tidak maksimal, Bapak. Saya merasa seperti itu. Tetapi Bapak Ibu dosen itu menambahkan itu tidak kemudian seperti bukan menjatuhkan, tapi merasa bahwa itu kurang, tapi langsung ditambahkan dengan cara bahwa oh iya, saya dengan sendiri, oh iya ya, ini masih kurang gitu. Jadi hal-hal itu meskipun saat itu berat, tetapi ketika hal-hal yang lain itu mendukung, saya berusaha keras supaya ini pasti bisa, seperti itu. Dan satu lagi yang membuat saya beruntung bisa masuk di sana, lalu kemudian saya bisa lulus dari sana itu, yang berikutnya itu adalah ketika dosennya itu tidak hanya menilai kami itu dari ujian tertulis, tetapi keseharian kami, misalnya pada saat mengikuti kuliah, mengerjakan tugas, lalu kemudian pada saat presentasi, itu juga dinilai. Sehingga kayak saya yang agak susah untuk mengikuti dalam hal cepat mengikuti bahan-bahan kuliah yang dalam artian tertulis, ujian tertulis, itu terbantu dengan saya mengerjakan tugas. Terbantu dengan saya mempresentasikan hasil yang saya kerjakan itu, ketika saya menjelaskan itu dosennya itu cukup paham gitu, yang saya maksud seperti itu, Ya memang kalau dilihat dari pengalamannya ini menarik ya, dari bagaimana seorang Mary gitu ya datang ke Jakarta, kemudian memilih program studi karena ada niat memang yang kuat untuk melanjutkan studi, kemudian dengan berbagai proses akhirnya masuk ke IPB dan ke program studi kami ya, klimatologi terapan. Dan kemudian tadi di tahun pertama juga pada saat kuliah itu juga tetap mengalami berbagai liku-liku. Nah, kemudian kan masuk tahun kedua setelah kuliah itu selesai kan, mengambil kuliah itu di tahun pertama, kemudian tahun kedua itu sudah mulai pelaksanaan penelitian. Kalau boleh tahu penelitian yang Saudara Mary lakukan waktu studi di klimatologi terapan itu terkait apa ya? Penelitiannya, topik penelitiannya? Itu pemodelan yang karbon dioksida. Ya, karbon dioksida untuk tanaman kelapa sawit. Ya, jadi tapi artinya masih terkait juga berarti ya dengan kegiatan-kegiatan sebelum itu yang ada kegiatan dengan FAO betul. ya. FAO. Ya, yang CPOPC saya terlibat ke situ terkait dengan kelapa sawit juga masih ada kaitannya memang. Saat untuk proses menuju ke penelitian itu, saat proposal itu
Kalau mau jujur sih saya benar-benar masih kosong. Yeah. Kosong sekali, kosong. Meskipun saya memang ikut penelitian dalam penelitian-penelitian yang lain, saya terlibat itu, tetapi untuk dalam akademik itu kan agak berbeda, Bapak. Yeah. Baik dari ini metodenya. Kalau misalnya di penelitian seperti proyek yang saya sampaikan tadi yang CPOPC, itu kan bisa berdiskusi dengan beberapa peneliti lainnya yang kemudian kita rumuskan bersama metodenya. Sedangkan untuk penelitian akademik untuk tesisnya ini memang benar-benar sendiri kan. Lalu kemudian saya awalnya itu untuk penelitiannya itu diajak oleh Bu Tania. Saat itu saya ada kunjungan ke Jambi terkait dengan CPOPC, lalu Bu Tania chat saya, nih saya sebenarnya mau izin untuk tidak masuk kuliah, tetapi Bu Tania bertanya saya di mana, kok bisa tidak masuk kuliah? Dan saya bilang, Bu, saya ada proyek di Jambi, jadi ini pesawat saya cancel sehingga saya tidak bisa masuk kuliah besoknya. Seperti itu. Jadi Bu Tania bilang, oh kamu orang Jambi, kalau begitu bisa dong masuk ke proyek di Jambi. Kebetulan saya ada proyek di Jambi terkait dengan kelapa sawit. CO2 di kelapa sawit gitu. Saya bilang, oh, boleh juga Bu, begitu. Ini juga karena terkait dengan biaya Pak ya, jadi saya berpikirnya bisa juga kalau saya masuk di proyek, jadi biaya penelitian saya itu bisa dikurangi seperti itu. Akhirnya sudah saya terlibat dengan Bu Tania. Kemudian pada saat awal diskusi saya agak mengerti lah terkait dengan kelapa sawit itu, pokoknya tanaman kelapa sawit itu seperti apa, kemudian produksinya seperti apa, itu saya cukup mengerti. Tetapi ketika menghubungkan antara kelapa sawit dengan karbon dioksida itu, CO2 itu, saya sudah bingung nih. Tapi saya bilang, yang namanya penelitian, awalnya memang masih bingung. Intinya tahu kita arahnya kemana. Soal caranya nanti ya kita berproses. Nah, ternyata setelah saya balik dari Jambi, saya bertemu Bu Tania, lalu kemudian Bu Tania menjelaskan begini, seperti itu kan. Saya bilang, begini, tapi caranya menuju ke sana itu saya tidak mengerti. Prosesnya masih membingungkan ya. Proses ke sana itu saya tidak mengerti. Tetapi selama proses itu penelitian lancar kan, artinya tidak ada kendala dan yang bisa selesai sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Artinya prosesnya lancar lah ya, tidak ada kendala ya. Mau dibilang lancar juga tidak sih, Bang. Mau dibilang kendala juga sebenarnya. Pasti ada kendala gitu. Ya, okay. Contoh yang paling susah menurut saya itu ketika kami dipaksakan harus kolokium di semester 2, harus. Nah, itu memang program. Jadi untuk mempercepat itu bentuk dari kami di prodi itu adalah mensupport mahasiswa agar bisa segera sesuai dengan programnya, bisa selesai di 2 tahun. Sehingga memang kita usahakan, kita sarankan, bahkan kita dorong gitu ya mahasiswa agar bisa melaksanakan kegiatan kolokium itu segera. Betul. Saya sudah kolokium di semester 2. Semua teman-teman angkatan saya juga sudah kolokium di semester 2. Yang menjadi tantangan itu adalah ketika saya semester 3. Semester 3 itu kan sudah tidak ada kuliah, lalu kemudian untuk memulai saya harus bikin apa, terus datanya harus bagaimana, diolah harus seperti apa, itu benar-benar mandek di semester itu. Benar-benar tidak ada progres. Jadi saya mengerjakan menurut saya sesuatu yang sebenarnya tidak ada progres gitu. Saya ulang hal yang sama, ternyata tidak ada. Kemudian di semester itu sudah mulai jenuh. Sudah mulai jenuh. Jadi saya hampir 1 bulan sama sekali tidak menyentuh penelitian itu, dan saya hanya jalan saja. Jalan terkait dengan proyek. Oh iya. Hanya memang yang saya syukuri di klimatologi itu, menurut saya dosen-dosennya keras ya. Keras.
tiap minggu itu ditanya progresnya gimana, termasuk Bapak waktu itu minggu saya ditanya terus. Tapi yang saya syukuri adalah perhatian dosen terhadap mahasiswa dalam artian untuk penelitiannya itu cukup tinggi. Dan itulah yang kemudian menyadarkan saya untuk ya saya harus segera. Masa dosennya saja bertanya terus, tapi saya sendiri yang melakukan penelitian itu kok belum mulai seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya nilai tambah dari klimatologi itu yang membantu saya untuk berjuang menyelesaikan tesis saya. Karena kalau mau jujur itu di semester 3 dan 4 itu saya sudah mulai jenuh, sudah mulai menyerah juga. Sudah saya kayaknya berhenti sampai di sini deh. Tapi kemudian didorong terus sama dosen, baik itu dari Butania, dari Bapak sendiri waktu itu sebagai pembimbing 2, termasuk Pak Bambang juga kontak. Itu bagaimana progresnya? Kenapa tidak ikut evaluasi prodi? Itu bagaimana? Setiap kali datang ke ruang sidang itu pasti pertanyaannya, kapan ini ya Pak nih ujian? Kapan seminar hasil? Betul. Ya, kami memang di program studi, terutama di masalah administrasi kita selalu mencoba gitu ya, mengawal ya, mungkin apa istilahnya gitu ya, untuk mahasiswa agar sesuai dengan prosedur, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan sebagainya. Itu memang bentuk support kami ya, di prodi kami agar bisa mahasiswa itu menyelesaikan studi. Oke, terkait dengan tadi prosesnya kan sudah ini ya, akhirnya selesailah penelitian ya, kemudian lulus. Nah, kembali kepada Saudara Mary sendiri sekarang ya, yang saat ini sudah artinya kan sudah memiliki apa istilahnya, mungkin keahlian atau mungkin pengetahuan terkait dengan iklim dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga sudah menerapkan seperti yang ya mungkin bisa disampaikan bahwa bulan September ini kan Dies ya, Dies IPB, dan kemarin 1 September itu sudah ada dari Pak Rektor menyampaikan bahwa bagaimana ke depannya terkait dengan entah itu pendidikan ya, atau mungkin sektor-sektor lain dan sebagainya. Dan perubahan iklim itu merupakan salah satu sektor yang akan juga mengatur atau mempengaruhi bagaimana pola kehidupan di berikut. Nah, menurut Mary sendiri ini dengan isu-isu perubahan iklim yang saat ini ada. Terus Mary ini kan kalau kita lihat dari tadi CV-nya, ini kan masuk dalam kategori generasi muda ya. Ya kalau saya mungkin generasi yang masih merasa muda gitu. Generasi muda. Nah, kalau menurut Saudara Mary terkait dengan iklim ini, itu dalam kedepannya ini bagaimana sebenarnya seorang generasi muda itu ikut berperan gitu ya dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan misalkan ya Saudara Mary kan dari Indonesia bagian timur ya, di daerah Nusa Tenggara Timur yang kita tahu di sana kendala yang salah satu dihadapi itu adalah krisis air ya, termasuk juga salah satu dalam kategori krisis iklim. Nah, peran yang bisa diambil itu kira-kira seperti apa yang mungkin bisa diikuti atau dilaksanakan atau bagaimana? Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan peran, saya mungkin bicara terkait dengan latar belakang saya dulu, kemudian NTT secara umum, nanti baru saya jawab pertanyaan Bapak yang tadi. Silakan. Ya. Saya sebenarnya latar belakang keluarga saya kan petani. Lalu kemudian di Pulau Sumba itu sendiri untuk sumber daya manusianya itu masih minim. Terus kemudian kalau kita bicara dengan langsung ke iklim, itu sesuatu yang terlalu tinggi, terlalu jauh. Yang menurut saya untuk masyarakat Sumba, apalagi untuk NTT saja itu belum tentu paham, apalagi untuk masyarakat Sumba ya. Maksudnya paham dalam artian untuk menerapkan seperti itu, tapi paham iklim yang mereka maksud saja itu ya yang taunya terkait dengan suhu panas atau dinginnya, atau terkait dengan curah hujan itu saja. Nah, karena latar belakang keluarga saya petani, orang tua saya petani, saya berpikirnya itu bagaimana kemudian lahan yang ada di NTT ini atau di Pulau Sumba itu bagaimana dimanfaatkan dengan kemudian melibatkan analisis iklim.
Nah, kita tahu bersama bahwa NTT itu kan iklim kering, di mana nih hari hujannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan musim kemaraunya. Lalu kemudian karena masyarakat kami itu untuk SDM-nya masih minim, kemudian kesadaran masyarakat juga di Pulau Sumba untuk menyekolahkan anak itu juga masih minim, sehingga untuk memberikan penjelasan atau mengajak untuk terlibat terkait dengan bagaimana mengatasi krisis iklim itu juga bukan sesuatu yang mudah, karena selain memang SDM itu yang rendah, lalu kemudian kesadaran terkait dengan iklim juga itu masih sangat minim. Di sana kalau saya mau sampaikan, untuk di Pulau Sumba itu Bapak, yang rata-rata orang berpendidikan lebih ke pendidikan, gitu. Lebih ke pendidikan, itu guru atau perawat. Nah, terkait dengan ilmu lingkungan itu masih sangat-sangat minim, sangat-sangat minim. Dan untuk di kampung saya itu sarjana pertama itu saya, lalu kemudian yang S2 pertama itu saya. Sangat luar biasa ya. yang pertama terkait dengan itu. Sehingga yang menjadi target saya saat ini untuk kampung saya yang lebih kecil, anak-anak muda, saya ajak mereka untuk mau sekolah dulu. Sehingga kemarin waktu webinar terkait dengan literasi dan segala macam itu, saya benar-benar mengajak anak-anak kecil umuran TK sampai dengan yang SMA, sampai dengan yang kuliah, itu saya ajak untuk menyatukan persepsi untuk sekolah, bahwa sekolah itu penting. Itu yang saya lakukan pertama. Lalu kemudian dari itu, saya ada kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok anak-anak, kelompok-kelompok anak muda, yang saya dampingi untuk bagaimana menyadarkan mereka, bagaimana membantu mereka untuk memahami pentingnya sekolah dulu. Nah, setelah itu, sambil saya mengajar ke mereka secara gratis ya, sukarela, mengajar ke mereka, saya juga mengajak mereka bagaimana mengenal alam. Jadi disitulah ilmu iklim itu masuk. Nah, ketika misalnya saya mengajak mereka misalnya menanam pohon misalnya, saya kasih tahu ke mereka bahwa pohon itu tumbuh, misalnya kita siram air, terus kemudian kita harus rawatnya seperti ini, kelembaban tanahnya harus dijaga. Jadi saya tidak mengajarkan bagaimana teorinya, tapi lebih ke praktiknya Bapak. Lebih seperti itu. Jadi tanaman ini akan tumbuh kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya melakukannya seperti itu untuk anak-anak di lingkungan sekitar saya. Nah, kenapa saya tidak targetnya ke orang tua? Karena untuk mengubah mindset orang tua yang dalam artian sudah berakar ya, itu agak susah. Nanti bahasanya sudah berbeda, sehingga saya lebih ke menerapkan ilmu yang saya dapat. Contohnya kayak kemarin setelah saya lulus, saya kan pulang karena COVID, saya pulang, lalu kemudian saya berpikir saya mau bikin apa setelah saya lulus ini. Dan kalaupun misalnya saya ada pekerjaan, masa ilmu saya hanya sampai di situ, seperti itu. Nah, orang tua saya itu kebetulan punya sawah, sehingga saya mengerjakan sawah pulang dari selesai studi. Langsung menerapkan sesuai dengan ilmunya ya. Saya mengerjakan sawah, mulai dari pembibitannya, itu saya menerapkan ilmu klimatologi, mulai iklim mikro itu Bapak. Saya mulai menerapkan itu, lalu kemudian saya benar-benar turun ke sawah untuk mengerjakan sawah itu. Terus kemudian mengatur airnya, irigasinya. Sebenarnya sawah kami itu bukan irigasi ya Bapak ya, sawah tada hujan. Tada hujan. Tapi ketika hujannya benar-benar lagi curah hujannya lagi tinggi itu, sawahnya kan sampai tergenang gitu. Jadi kemudian saya mengatur airnya seperti apa, seperti itu.
Saya melakukannya seperti itu. Jadi masyarakat di sana itu berpikirnya seperti ini. Masa ini apa pulang S2 nih kerjanya kok sawah gitu. Kok turunnya ke sawah gitu. Jadi saya menjelaskan mereka seperti ini, Bapak. Betul bahwa saya S2, lalu kemudian saya turun ke sawah. Tetapi cara kalian mengerjakan sawah itu berbeda cara saya mengerjakan sawah. Yeah. Jadi saya melibatkan mereka untuk mengerjakan sawahnya saya sih sebenarnya, tetapi di samping itu saya berbagi ilmu dengan mereka. Jadi pengaturan. Ini menarik ini ya. Ya, terima kasih ini sudah berbagi. Ya, ini sebenarnya memang kami dengan yang kami sebut sebagai menyapa negeri itu, kita juga ingin mendengar cerita-cerita dari yang mungkin gitu ya terlewat karena hiruk-pikuk sosial ekonomi dan sebagainya di negeri ini gitu ya. Ada cerita-cerita yang mungkin cerita-cerita positif tentunya, itu yang kita ingin juga share ya, kita bagikan. Dan tentunya seperti tadi khusus terkait dengan iklim ini bagaimana bisa diterapkan di langsung gitu ya. Jadi memang pendidikan itu tadi disampaikan poin pentingnya, itu pendidikan sangat penting gitu ya. Jadi artinya bagaimanapun juga gitu ya bahwa pendidikan itu memang penting ya, nomor satu. Kemudian yang kedua, memulainya itu dari anak-anak gitu ya. Jadi peningkatan kesadaran ini sepertinya ini tantangan yang cukup besar gitu ya, tidak hanya sebagai seorang Mary gitu ya, tapi juga untuk kita semua gitu ya, bahwa memang bagaimana kita ikut terlibat gitu ya, mungkin dengan selama ini masih sibuk dengan kegiatan masing-masing, tapi ada hal yang mungkin perlu kita diskusikan bersama ya, terkait dengan bagaimana memajukan pendidikan atau paling tidak memberikan kesadaran bahwa pentingnya pendidikan itu. Ini menarik. Ya, nah tadi kalau misalkan kita lihat prosesnya dengan menerapkan keilmuan itu, artinya ilmu iklim ya, mungkin secara umum gitu ya, yang didapatkan selama kuliah itu berarti diterapkan. Nah, berarti dampaknya bagaimana? Apakah kemudian kalau misalkan bisa diceritakan gitu ya, dampaknya bagaimana terhadap masyarakat di sana gitu ya? Apakah mereka menjadi aware, semakin sadar gitu, atau bagaimana? Ataukah ada justru sebaliknya atau bagaimana? Terkait dengan kesadaran untuk menyekolahkan anak itu sudah mulai terlihat, sudah mulai terlihat dengan cara tadi saya ajak anak-anak, lalu kemudian dengan saya juga selesai studinya, itu sudah mulai banyak orang tua yang kemudian sadar bahwa memang sekolah itu penting. Itu menurut saya sesuatu yang kabar baik bahwa orang-orang di kampung saya sudah mulai sadar untuk menyekolahkan anak. Itu poin penting terkait dengan pendidikan. Terkait dengan kaitannya dengan iklim, kebetulan saya memang fokusnya ke iklim pertanian ya, saya menerapkan ke situ. Ada beberapa orang tua, ya mungkin tidak banyak sih, tapi ada beberapa orang tua yang sudah mulai mengikuti cara yang saya bikin, yang saya buat. Jadi pada saat saya mengerjakan sawah itu, mereka lihat, terus kemudian mereka terlibat. Nah, begitu mereka mengerjakan sawah mereka juga, mereka melakukan hal yang sama. Lalu beberapa saja sih, tapi menurut saya itu jauh lebih baik daripada kita tidak bikin apa-apa. Dan untuk menyadarkan masyarakat di sana itu tidak bisa dengan hanya sekedar diskusi, atau tidak bisa dengan sekedar kita hanya menyarankan atau memberitahu, tapi memang benar-benar harus ada aplikasinya. Mereka itu harus lihat contoh, baru bisa kemudian oh iya ya benar. Jadi mereka mungkin tidak menyadari bahwa itu adalah ilmu yang mereka dapatkan, tetapi mereka tahunya saja bahwa oh saya contoh si dia, gitu. Seperti itu. Sehingga ketika mereka melakukan itu, lalu kemudian ketika saya panen hasilnya lumayan, mereka bilang oh iya ini ternyata dengan cara seperti ini hasilnya lumayan, seperti itu. Karena di sepanjang saya mengerjakan sawah itu Bapak, ada satu waktu di mana hujan benar-benar tidak turun, lalu kemudian hanya mengandalkan air dari bukan irigasi sih, tapi yang dialirkan dari sungai. Itu pun hanya sedikit. Sehingga saya mencoba untuk tetap mempertahankan kelembapan dari padi yang ditanam itu. Nah, hal itulah yang kemudian yang mereka juga adopsi lah untuk diikuti untuk tanaman sawah mereka, tanaman padi mereka. Ya kalau
mendengar cerita tadi itu artinya ini benar-benar dilakukan secara mandiri ya, mandiri. Artinya Mary, Benar-benar saya melakukan nah secara mandiri, ya ini Bapak. mudah-mudahan nanti Ya, kalau ini bisa didengar oleh siapapun gitu ya, bahwa di mana namanya di wilayah Toni Jawa, di mana ya wilayah itu, jadi ada kegiatan Tuli yang Jawa. selama ini mungkin dilaksanakan, yang mudah-mudahan nanti bisa. Jadi selama ini belum ada apa namanya kerjasama lah atau support lah atau dari entah itu dari pemerintah kah atau mungkin dari swasta atau siapapun gitu yang apa namanya dalam Belum kegiatan ada, ini belum. Bapak. Belum ada. Oh ya. Saya benar-benar mengerjakan sendiri dalam artian untuk memberi contoh sebenarnya. Untuk membantu masyarakat sekitar situ, keluarga-keluarga saya, untuk apa namanya mengubah polanya dalam bekerja, terkhusus untuk pertanian. Jadi istilahnya kita tuh punya lahan, Iya. kita harus manfaatkan. Tetapi cara pemanfaatannya itu harus dengan cara yang memang benar-benar membantu supaya produksi kita itu cukup tinggi. Gitu. Iya, iya. Lebih ke niatnya seperti itu, Bapak. Sehingga saya mengerjakan benar-benar mandiri, melibatkan keluarga, anak-anak, Iya. seperti itu. Wah, ini suatu perjuangan. Ya, maksud saya kan kalau itu memberikan dampak, jadi mungkin nanti berdampak ke yang lain dan sebagainya, itu bisa lebih besar dampaknya dalam satu wilayah dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan nanti cerita ini didengar oleh siapapun gitu ya, baik itu dari pihak pemerintahnya atau mungkin pihak swasta, jadi bisa mendukung kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang positif gitu ya. Bagaimana seorang Mary dari seorang sarjana matematika gitu ya, kemudian secara kebetulan dan disengaja mungkin masuk ke dalam prodi klimatologi terapan, kemudian tadi sudah juga diceritakan bagaimana prosesnya masuk di selama penelitian dan lain sebagainya, kemudian kembali lagi dan akhirnya menerapkan itu masih juga secara mandiri. Nah, cerita-cerita ini mudah-mudahan bisa menggugah kita semua gitu ya, paling tidak bahwa masih banyak hal-hal yang perlu didiskusikan gitu ya dalam kaitannya dengan perubahan iklim atau dampak dari perubahan iklim ataupun juga mengatasi krisis iklim di masa yang akan datang. Nah, kembali tadi ke cerita yang tadi Saudara Mary sampaikan bahwa selain juga melaksanakan kegiatan itu juga melaksanakan kegiatan pekerjaan gitu ya yang juga terkait dengan iklim. Nah, kalau misalkan boleh diceritakan kegiatan-kegiatan tadi kan dengan NGO itu di wilayah mana saja wilayah yang sudah kegiatan yang sudah dilakukan oleh Saudara Mary? Iya, Bu. Kalau misalnya FAO itu kan di tahun 2013 dengan NGO lokal sebenarnya bekerja sama dengan NGO internasional. Itu wilayah kerja saya waktu itu di Nusa Tenggara Timur sama NTB. Tetapi saya tidak sempat ke NTB, saya memang di Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba, di mana kami membagikan jagung unggul itu, Bapak, untuk kemudian masyarakat di sana itu tanam. Ya. Untuk bibit ya. Itu ya bibit unggul. Itu kan lebih ke untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur sama Nusa Tenggara Barat. Nah, terkait dengan penanaman dan segala macam sebenarnya kami tidak terlibat, hanya memang proses untuk peningkatan, terus kemudian setelah mereka tanam kami juga yang kemudian terima hasilnya, lebih ke seperti itu. Nah, saat itu kan memang saya juga belum mengerti terkait dengan iklim, belum mengerti terkait dengan macam-macam yang lain itu, sehingga memang hanya sebatas itu keterlibatan saya terkait dengan FAO, ketahanan pangan itu di wilayah Nusa Tenggara Barat sama Nusa Tenggara Timur. Ya. Lalu ya silakan. Ya, jadi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya wilayah ininya ya. Ya, di wilayahnya. Lalu kemudian untuk yang RCCUI itu terkait dengan penelitian bagaimana menggunakan metode LCA, bagaimana mengukur antara input sampai dengan outputnya dari produk itu, termasuk dengan pengaruhnya terhadap lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Nah, itu untuk wilayah kerjanya waktu itu di Jakarta dan juga di Riau. Jadi kami ambil sampelnya di Riau di PT Indakiat, Pulp and Paper itu, kami lakukan itu.
seperti itu untuk penelitian itu. Dan kami juga mengukur CO2-nya di selama proses itu. Ya, kalau melihat dari berbagai tadi kegiatan dilakukan, sebenarnya seberapa penting sebenarnya ilmu iklim itu kalau misalkan ya sekarang gitu ya, Mary melihatnya ya dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Maksudnya ilmu iklim itu memang penting atau tidak gitu. Jadi pertanyaan gitu ya. Dalam tadi kaitannya dengan lingkungan kah atau bagaimana? Itu bagaimana pendapat Mary sendiri? Menurut saya sangat penting. Saya semakin ke sini semakin terlibat dalam lingkungan-lingkungan kecil, lalu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan kecil terkait dengan lingkungan. Bahkan saya berpikir selalu arah ke situ, seperti itu, Pak. Menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan terkait dengan iklim ini. Sehingga hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara ya kita harus memang benar-benar membangun kesadaran, entah itu di lingkungan keluarga atau di masyarakat lebih luas terkait dengan pentingnya iklim ini. Karena itu berpengaruh sangat langsung. Misalnya nih, saya tidak mau terlalu jauh bicaranya, tapi lebih ke lingkungan yang saya rasakan dan saya selalu bandingkan ke keluarga saya atau masyarakat sekitar ketika saya berdiskusi dengan mereka. Misalnya dulu di Pulau Sumba itu dengan adanya pohon dan segala macam itu dingin sekali. Sekitar jam 3 sore itu sudah sangat dingin meskipun mataharinya itu masih sangat terang. Tetapi karena pohon banyak ditebang, kemudian ketidakpedulian orang terhadap lingkungan itu sekarang itu sangat panas, menjadi sangat panas. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara memberitahu misalnya, ya kalian pohonnya ditebang, jadi kita sekarang seperti ini, efeknya seperti ini, jadinya terlalu panas karena semuanya sudah pada gersang nih. Area-area yang dulunya hutan sekarang sudah tidak ada hutan, sudah tidak ada pohon. Lebih ke seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Saya menggunakan bahasa-bahasa mereka untuk bisa kemudian sadarnya itu masif. Terkait kita bicara tentang iklim, kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri atau masing-masing atau menjelaskan masing-masing atau kita hanya mengertinya masing-masing. Tapi lebih ke menyeluruh, baik dari masyarakat kecil sampai dengan masyarakat yang lebih luas, itu benar-benar harus mengerti terkait dengan seberapa penting sih iklim itu. Kenapa kemudian sampai pada terjadinya krisis iklim? Apa akibatnya? Biasanya orang-orang kita biasanya harus mengalami dampaknya dulu ya. Jadi terdampak dulu baru sadar gitu ya, baru menyadari. Baru sadar. Oh ya benar ya seperti ini. Biasanya seperti itu. Ya, ini menarik ya, artinya ya walaupun secara sampling, tapi ini kan cerita asli, cerita langsung gitu ya dari pelaku, dari juga yang terdampak gitu ya, dan mengalami langsung terkait dengan bagaimana pentingnya ilmu iklim ini ya terhadap kehidupan. Nah, tetapi di satu sisi seperti kami misalkan di IPB itu kan ada program studi seperti tadi kami sampaikan, ada meteorologi terapan untuk program S1, kemudian S2, S3 ada klimatologi terapan gitu yang memang fokusnya itu adalah terkait dengan iklim ini. Tetapi kalau dilihat dari cerita di awal tadi itu kan program studi ini pun nggak pernah dengar gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan saya ingin ada masukan atau apa gitu ya, informasi itu apa sebenarnya penyebabnya itu kira-kira yang dari sisi Saudara Mary sendiri gitu. Itu kira-kira harusnya bagaimana nih program studi ini sehingga bisa lebih dikenal dan lain sebagainya. Iya Pak. Terkait dengan program studinya ini, memang awalnya saya benar-benar tidak bahkan dengar pun tidak, gitu. Bahkan dengar pun tidak. Jadi menurut saya sih lebih ke masif untuk memperkenalkan prodi ini, terus kemudian apa sih klimatologi itu, lebih ke itu. Kadang-kadang misalnya orang bertanya ke saya,
kamu ini S2-nya apa? Klimatologi terapan. Apa? Orang bahkan tidak tahu klimatologi itu apa. Apa sih itu? Kok agak aneh ya dengarnya seperti itu. Jadi mungkin ini apa bahasanya memang klimatologi judulnya, tapi mungkin dijelaskan lebih sederhana. Klimatologi itu apa sih? Gitu. Jadi biasanya saya menjawabnya terkait dengan iklim. Itu baru orang connect. Langsung seperti ya. itu. Jadi ya langsung connect gitu. Jadi apa namanya pengenalannya masif, lalu kemudian bahasanya juga harus disederhanakan. Meskipun nanti setelah masuknya bahasanya tinggi ya itu wajar karena sudah masuk ke bidang akademik. Tapi untuk ke masyarakat luasnya memang lebih ke harus disederhanakan, lebih seperti itu Bapak. Karena kadang ada anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita mau masuk, tapi karena rasanya kok kayak bahasa planet gitu. Jadi masih tidak mereka mengenal tidak juga jadi ya. yang masuk. Iya. Ya mungkin Jadi ini menurut saya seperti itu. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan segala macamnya itu justru jauh lebih gampang untuk memperkenalkan prodi ini. Tapi dengan menurut saya ya kayak dengan bahasa milenial saat ini, terus kemudian dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, itu ini apa? Sehingga orang itu paham ini maksudnya jurusan ini itu apa. Lebih seperti itu. Baik, terima kasih ini masukannya Saudara Mary. Jadi tentu itu akan menjadi apa namanya masukan ya untuk kami bagaimana kami akan lebih mencoba untuk memperkenalkan gitu ya, karena ini kan bukan prodi yang baru juga gitu ya, jadi sudah cukup lama sebenarnya gitu ya. Jadi kita akan coba lihat, diskusikan kembali kira-kira apa mungkin dengan kondisi yang saat ini ya, dengan apa menghadapi generasi yang sekarang disebut sebagai generasi milenial dan lain sebagainya gitu ya, dan kebutuhan di lapangan juga tentu juga akan berubah gitu ya. Nah, terkait dengan kembali lagi kepada topik kita kali ini kan judulnya itu kan kiprah gitu ya, bagaimana kiprah dari generasi muda dalam mengatasi dari krisis iklim kan. Tadi sudah juga dijelaskan contoh yang sangat relevan gitu ya, bagaimana di Nusa Tenggara Timur khususnya di tempat Mary yang saat ini itu bahwa di sana mengalami krisis air ya, karena ada tadi di hari jumlah hari hujan atau bulan basah itu sangat-sangat kecil gitu ya dibandingkan dengan musim kemarau dan lain sebagainya. Nah, kembali ke teknologi gitu ya, ke teknologi itu kira-kira bagaimana penerapannya gitu ya di dalam penerapan atau untuk mengatasi krisis itu apakah sudah ada diterapkan itu atau bagaimana di wilayah yang sekarang? Baik, yang terjadi saat ini saya ceritakan sedikit. Saya sebenarnya waktu sementara menempuh studi S2 di IPB itu ditawarin untuk mengikuti program magang di Israel terkait dengan penggunaan teknologi tepat guna terkait dengan iklim ini Bapak untuk penanaman dan segala macam. Cuman karena saat itu saya masih sementara tesis, jadi saya menolak untuk terlibat itu. Kemudian saat ini ada beberapa anak muda yang saya juga kenal cukup baik dan kami sering berdiskusi terkait dengan apa yang kita buat dengan lahan kita ini, yang kita punya ini. Kami sering berdiskusi ini dan ada beberapa yang kemudian sudah mulai melakukan penanaman untuk bidang pertanian, misalnya tomat sama cabai. Itu mereka sudah mulai menanam itu dalam jumlah yang cukup masif. Di kondisi NTT ini adalah iklim kering, mereka melakukan penanaman tanaman tomat dan cabai itu cukup masif dengan menggunakan teknologi irigasi tetes. Jadi irigasi tetes. Jadi ya artinya langsung menggunakan teknologi untuk memiliki keterbatasan tadi ya, jumlah sumber daya air sebagai contoh misalkan. Iya, betul. Jadi kami ketika berdiskusi itu menyadari bahwa memang kondisi tempat kami itu kering. Terus kemudian kita kekurangan air. Itu kami menyadari itu faktornya. Lalu kemudian
teman-teman kami berdiskusi bahwa bagaimana cara untuk mengatasi ini. Maksudnya tidak hanya sekedar kita tahu itu lalu kemudian diam, karena alasan ini kita tidak kemudian bekerja. Nah, ini saya coba pancing mereka begini. Kita ini punya lahan luas sekali. Bahkan orang yang tidak punya lahan pun rela beli tanah lalu kemudian tanam di pot. Saya sering pancingnya begitu, Pak. Pancingnya begitu. Jadi rela beli tanah itu hanya untuk ini tanam ke pot. Masa kita punya lahan tidak difungsikan? Tidak dimanfaatkan. Gitu. Ya. Terus kemudian mereka bilang, tapi kan kita tidak ada air dan segala macam. Kamu masih bisa minum, masih bisa cuci, masih bisa mandi. Saya bilang gitu. Mereka bilang, iya masih bisa. Nah, air itu sisa cucian, sisa ini mandi atau ini apapun airnya itu masih bisa kita fungsikan untuk kemudian kita siram tanaman. Nah, ternyata dari perjalanan itu ada beberapa anak muda yang saya bilang tadi itu, Bapak, mereka kompak untuk kemudian melakukan penanaman tomat. Mereka bilang seperti ini, masa ini tomat kita harus datangkan dari luar? Masa hanya ini untuk cabai saja kita harus datangkan dari luar? Mereka bilang gitu. Jadi saya bilang, itu kamu tahu. Terus apa yang kamu bikin? Kita ini masih muda loh. Terus kemudian ini masa ini kamu tahu itu terus kita duduk diam? Dan ternyata hari ini di Sumba Timur, Bapak, ada beberapa, tadi malam masih sempat kontak. Karena lihat flyer itu jadi kontak. Mereka melakukan penanaman tomat, kol, cabai dengan cukup masif. Dengan menggunakan teknologi irigasi tetes. Untuk mengatasi kekurangan air tadi. Ya, jadi mungkin itu salah satu bentuk adaptasi gitu ya. Ya, itu yang terjadi saat ini untuk di NTT. Ya, terima kasih. Jadi mungkin untuk sesi selanjutnya, ya saya akan di sini sudah juga hadir beberapa peserta. Tadi ada Pak Jarwo, ya alumni, kemudian Bu Rini, Pak Daniel, juga ada Pak Fakih dan sebagainya. Nah, nanti mungkin kalau misalkan ada yang ingin Bapak Ibu yang hadir di sini itu ingin menyampaikan sesuatu, entah itu juga berbagi gitu ya, silakan ya, mungkin bisa raise hand dulu, nanti saya akan kesempatan akan saya berikan. Silakan. Tadi saya lihat Pak Daniel raise hand, silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih. Saya memperhatikan dengan seksama uraian Mary dan percakapan dengan Pak Putu. Saya pertama-tama ingin menyampaikan penghargaan ini, acara ini Pak Putu. Dengan judulnya saja orang penasaran gitu. Siapa ini yang mau disapa gitu. Tapi ternyata maksudnya baik sekali, dan ini juga menjadi seperti kita dengar tadi feedback gitu ya buat departemen, buat program studi, bahkan buat IPB. Jadi saya menghargai upaya ini. Yang kedua, tadi sambil Mary cerita, saya itu surfing ke Sumba, jalan-jalan, dia cerita macam-macam, saya sampai ke desa-desa, Karuso, Mandora, pantai-pantainya, indah sekali, indah sekali, di foto ya paling tidak di Google. Yang ingin saya katakan mengenai perjalanan Mary dan mengenai Sumba. Pertama, Mary ini kayak orang buta sekarang jadi duta. Itu kesimpulan saya. Ya, dia dari sana jauh dari siapa-siapa, jauh dari, boleh saya istilahkan peradaban gitu ya, mohon maaf. Tiba-tiba shock gitu ya, capek Bogor ketemu Pak Putu lagi. Tapi beruntung dia ditangani dengan baik dan sampai sekarang bisa cerita seperti itu. Tapi tidak hanya di situ, dia kembali ke sana dan bicaranya bukan dengan orang tua-tua kayak saya yang sudah tinggal beberapa saat lagi gitu ya, tapi kepada generasi yang akan datang. Jadi mereka lah yang
menjadi harapan kita semua, dan Mary punya audiens yang tepat sekali gitu ya. Bahkan kalau saya boleh menyimpulkan, bukan menganjurkan gitu ya, apa yang Mary kerjakan sekarang ini mulia sekali gitu ya, jauh lebih besar gitu ya ininya, kontennya, ketimbang yang kalau boleh diekstrimkan lagi dikerjakan di Jakarta atau di IPB atau di perguruan tinggi atau oleh profesor sekalipun. Ini luar biasa ya, saya appreciate itu Mary. Teruskan, dan kalau kita bisa bantu ya apapun ya yang kita bisa lakukan, tolong diberitahu juga untuk teman-teman nanti alumni-alumni yang lain sama gitu ya, kembali ke sana. Dan masih diliputi dengan suasana cita-cita dan keinginan yang jauh ke depan. Ya, jadi ini luar biasa. Nah, kalau melihat Sumba sebagai alamnya, ini yang sering membuat saya bukan sedih, tapi lebih tepatnya marah gitu ya. Begitu indahnya pulau itu. Mary di Waikabubak atau Waikabubak kayaknya. Di Waikabubak, Bapak. Waingapu, timur ya? Waikabubak Barat, ya indah sekali. Pantai-pantai tadi yang saya sebut. Itu kalau proyek dari Jakarta, ya, sebagian besar menghancurkan budaya, menghancurkan alam yang khas itu. Jangan berpikir bikin bendungan, jangan berpikir bikin irigasi. Ini kasihan orang Sumba kekeringan. No, ini khas, ini spesifik Sumba, beautiful. Jangan dirusak dengan bendungan, irigasi, macam-macam yang orang Sumba nggak tahu. Ya. Jadi mumpung Mary ini titip Mary ya ke anak-anak cerita, pujilah keindahan itu apa adanya dan manfaatkan resource yang ada. Ya seperti irigasi tetes tadi itu menyentuh sekali gitu ya. Dan memang itu yang diperlukan. Kita tidak perlu industri besar-besaran kayak Bekasi, Tangerang yang sudah hancur sekarang dan kita nggak bisa kembalikan lagi. Ya, ini belum terlalu jauh. Sumba beautiful, beautiful. Saya pengen jadi anak-anak yang diajari Mary. Saya pengen tinggal di Sumba. Jadi masa depannya bagus sekali. Dan ini saya kasih dorongan supaya bukan hanya Mary tinggal terus di sana, tidak, dan tidak itu maksud saya, supaya yang mau datang ke sana punya perspektif itu dan mengembangkan sesuai dengan kondisi dan latar belakang yang ada. Jangan dipaksakan harus kayak ini kayak itu menyedihkan sekali. Udah berapa yang hancur ekosistem pulau, lingkungan kita di mana-mana ya, yang karena saya menyebutnya agak kasar mungkin karena marah tadi ya, kebodohan. Bukan bodoh nggak ngerti ilmu, tidak. Sangat pintar ya, tapi nggak peka dengan apa yang ada di sekitarnya. Ini menyedihkan sekali. Dan kita menuju ke sana dalam derap dan speed yang luar biasa. Ini kita harus ngerem, harus ingat ini alam punya apa namanya kebijakan sendiri gitu ya. Dia punya cara untuk mengaturnya sampai sekarang itu tanpa campur tangan kita. Terima kasih, sorry agak kepanjangan. Baik, terima kasih Pak Daniel. Wah, luar biasa ini insight yang yang disampaikan gitu ya, melihat keindahan yang ada di wilayah Sumba ya. Memang betul ya. Jadi juga Saudara Mary juga sudah menyampaikan juga bahwa memang perlu mungkin sentuhan-sentuhan tertentu gitu ya, yang spesifik untuk wilayah dengan karakteristik seperti di Sumba Timur. Terima kasih sekali lagi Pak Daniel. Nah, di sini juga ada Pak Jarwo ya, Pak Jarwo ini tadi alumni RSN. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, masih mute. Ya, terima kasih Bli Putu. Pak Daniel ini dosen saya dulu. Jadi Pak Daniel sehat selalu ya Pak Daniel. Juga semua teman-teman agromet, saya angkatan pertama, angkatannya Pak Handoko. Nah, saya begitu ngelihat
cerita Pak Putu ini saya jadi pengen tahu gitu loh. Nah tadi kalau Mbak Mary bilang orang banyak nggak tahu gitu kan. Kalau saya itu yang nggak tahu malah saya pengen tahu gitu kan. Karena saya ini agromet, tapi ya saya pikir satu-satunya sampai sekarang saya juga masih konsisten di luar, bukan satu yang dengan bidang agromet ya. Kalau dulu itu diajarinya sama lah, terutama di peluang. Kalau dulu peluang iklim, sekarang peluang bisnis gitu ya kan. Nah jadi saya berpikir gini, saya appreciate dengan Pak Putu. Jadi kalau ada acara ini, insya Allah saya akan ikut terus Pak. Insya Allah ya. Tujuannya apa? Sebetulnya kalau saya tadi mengutip kata-kata Pak Daniel, saya itu ingin tahu biar tidak bodoh gitu kan ya. Juga bisa menjaga bagaimana saya merasakan dan berpikir dengan hati dengan insting yang saya punya. Karena begini, ini nggak main-main. Climate change ini sekarang itu menjadi sesuatu yang sudah sepadan dengan financial issues di dunia. Nah, kalau kita tahu dengan dulu zaman Lehman, ambrol kan tahun berapa? 2008 atau 2000 berapa ya? 2008 itu ambrol kan Lehman. Itu moving forward, naik dia terus. Bicara bis itu bicara grafik terus. Tapi balance and harmony itu nggak terhitungkan bahwa sebesar Lehman pun hancur. Sehingga itu ada balance and harmony, salah satu adalah faktor iklim. Nah, dalam bisnis itu ada suatu strategi makro. Jadi kalau kita berstrategi itu ada makro, mikro, SWOT, lalu bagaimana winning strateginya kan. Nah, makro ini sendiri bagaimana global, bagaimana ekonomi, politikal nasional dan seterusnya sampai ke mikro. Ya kan? Nah, jadi saya lihat ini sekarang nggak main-main dengan global issues yang namanya climate ini. Saya kalau tahu sekarang ini justru menurut saya malah justru menarik jurusannya Pak Putu ini gitu kan ya. Saya malah ingin tahu gimana sih memulai, saya dapat ingin tahu dari supaya saya tidak bodoh tentang ini, dan saya paling nggak sedikit banyak, nggak dari nol lah, dari SD, SMP, ibarat jenjang itu saya punya dasar-dasar tentang iklim lah gitu kan dulu ya. S1 masa sia-sia, enggak lah. Saya masih banyak ilmu-ilmu yang saya terapkan, misalnya tentang bagaimana tantangan di lapangan Pak. Saya nyewa lahan sampai berapa 12 hektar di Pengalengan. Itu teori sama lapangan beda Pak. Bagaimana terasering situ kita harus mengikuti, ternyata di sana jawabannya apa. Begitu saya berbicara tentang terasering, di sana bicaranya apa? Jangan situ belum lahir saya udah bertani ya seperti ini. Lereng itu ditabrak aja gitu kan. Oke, anyway. Jadi begini. Ternyata yang muda-muda ini cobaan ini tantangan baru yang banyak dan besar loh, ini nggak main. Kalau saya berpikir dalam pengembangan itu bagaimana kita bisa the best, the first, different. Ya. The best, the first, different. Kita masuklah di situ. Pasti kita dapat advantage, ya. Nah, masalahnya kita tuh miskin literasi, malas lagi. Udah miskin, malas lagi. Gimana kita mau menang, mau maju? Iya kan? Itu satu tantangan. Kalau udah masuk, mau baca, ngikutin, nekuni, itu lebih baik. Jadi kerja keras kita, itu sebetulnya di situ ada kesempatan. Kita lupa bahwa kalau kita bergerak, itu ada berkah. Kalau kita bergerak, hidup kita seimbang. Di dalam gerak itu artinya kesibukan. Dan kesibukan itu adalah kesempatan yang kita nggak sadar, bahwa itu pasti ada peluang. Nah, cuman kalau di Islam itu bilang istiqomah, di kita itu adalah bilang konsisten. Masuk nggak? Jadi intinya, sejak kecil tanamkanlah kejujuran dan integritas. Ilmu ini berkembang. Jadi itu menyelamatkan kita ke depan. Jadi saya, Pak Daniel, Pak Putu, saya akan belajar tentang ini lagi. Ketambahan tantangan. Buat saya kan, saya sekarang ngasuh cucu ada 4. Menantu saya itu juga mendalami ternyata climate change. Ya, saya masih bisa sparing lah dikit-dikit. Bahkan dia sudah membuat jurnal internasional tentang climate change. Itu kan? Ya, dengan temannya dari Jepang dia buat itu. Jadi saya pikir, wah, syukurlah. Nah, orang tuh taunya Pak Rijal Libur dulu ya. Sampai sekarang saya nggak tahu. Tapi artinya kita perlu ratusan atau lebih banyak lagi Bapak Rijal Libur yang lain. Kenapa? PLN sekarang concern dengan itu. Saya adanya lagi bikin kebijakan di Central Policy PLN. Dunia perlu itu. Climate change itu global issues loh. Jadi artinya gini, Pak Putu udah bener melakukan itu. Ya Pak ya. Jadi bagaimana kalau seeing is believing. Tak kenal maka tak sayang. Dari mulai sekarang pesertanya berapa nih? 17-18. Buka terus Pak. Insya Allah lah. Insya Allah saya kok ngelihat orang kita tuh cenderung tadi pertama udah miskin literasi, malas, kedua maunya yang instan lagi. Iya kan?
Nah, ini sesuatu yang the first different bisa kita dapat. Bahwa tapi kita jangan putus asa dong. Masa setahun bikin berhasil, 2 tahun bikin berhasil. Enggak lah. Sambil jalan tuh namanya proyek ada aja lah. Tapi tolong bermain di situ terus yang konsisten gitu kan. Nah, jadi itu Pak. Nah, terus terang saya juga ngikutin kemana sih link-link saya bisa belajar. Tapi kalau live ini kan enak. Paling nggak saya nggak malu lah. Nanya juga nanya bodoh, orang tahu orang saya juga bukan jagonya, bukan ilmunya. Tapi kalau di situ saya ikutin, misalnya saya ikut IPPC, ya Pak Putu mesti tahu ya itu ya Pak ya, the Intergovernmental Panel on Climate Change. Saya belajar dari situ pelan-pelan, tapi saya dari mana nih gitu kan ya. Nah dengan begini paling nggak selangkah 2 langkah saya haus saya ada drip lah, ada irigasi tetes yang masuk ke saya. Jadi mudah-mudahan Pak Putu teruskan gitu kan. Saya akan insya Allah kalau jadwal yang cocok saya akan ikut terus. Saya ingin belajar Pak. Ingin belajar bagaimana saya bisa mendorong lagi, memfasilitasi, mentransformasikan kepada generasi-generasi lainnya selain buat saya menambah intuisi, insting saya dalam bergerak ke depan. Terima kasih. Semangat ya teman-teman semua. Terima kasih Pak Putu, Pak Daniel semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wah ini dorongan support yang sangat ini ya dari Pak Jarwo. Beliau adalah alumni ya dari angkatan pertama tadi disampaikan ya, angkatan pertama untuk Agromet waktu itu namanya untuk program S1. Mungkin Mary mungkin belum tahu juga ya bahwa angkatan pertama siapa saja yang angkatan pertama kami gitu ya. Jadi dan sekarang angkatan pertama itu kalau misalkan sekarang di data gitu ya, wah itu sudah kemana-mana dan mungkin ada ya sebagian akan tadi walaupun sudah disampaikan sudah di mana-mana juga ini sudah di bisnis atau di ini finansial gitu ya, tapi tetap iklim ini juga terkait gitu ya. Baik, kita sesuai ini kita hanya sampai jam 9.30 gitu ya, tetapi tadi sudah sangat banyak sebenarnya cerita-cerita. Tapi memang inti dari kegiatan ini kita harapkan itu mendapatkan cerita-cerita tadi gitu ya. Jadi cerita bagaimana sebenarnya iklim ini bagaimana sih sebenarnya di luar sana gitu. Ya misalnya kami merasa oke, di kampus itu seperti ini, kita sudah coba buat kurikulum sedemikian rupa dengan harapan seorang mahasiswa seperti tadi bagus itu yang tadi disampaikan Pak Daniel dari buta menjadi duta gitu ya. Itu menarik sekali gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang kita coba susun kurikulumnya gitu ya, sehingga begitu keluar, begitu selesai itu bisa menjadi duta. Ya paling tidak memperkenalkan ya, kemudian tadi sudah juga Mary ya, seorang Mary itu sudah menyampaikan bahwa mengimplementasikan langsung bersentuhan dengan masyarakat dan sebagainya. Itu merupakan suatu hasil ya bagi kami itu pencapaian yang sangat-sangat baik gitu ya. Jadi yang bagaimana kurikulum yang sudah disusun dengan pola pendidikan yang sudah dibuat dan lain sebagainya itu mampu mempengaruhi dan mampu berdampak terhadap masyarakat. Itu merupakan memang secara idealis itulah yang sebenarnya yang ingin kami sampaikan gitu ya dalam di program studi gitu ya. Baik di IPB secara keseluruhan, mungkin di kampus-kampus lain juga secara keseluruhan, bagaimana apa yang sudah disusun ya, diajarkan dan lain sebagainya, kemudian didiskusikan itu mampu berdampak kepada masyarakat. Nah, ini mungkin yang terakhir pertanyaan saya terhadap Saudara Mary. Harapan gitu ya, harapan sebagai seorang generasi muda gitu ya, sebagai seorang generasi muda. Harapannya ini apa ke depannya gitu ya. Entah itu untuk Indonesia ya terkait dengan iklim lah atau apa. Itu mungkin bisa disampaikan. Kira-kira harapan ke depannya seperti apa gitu. Sebagai seorang Mary, ataukah mewakili Mary-Mary yang lain gitu ya, ataukah mungkin yang akan menjadi Mary gitu yang ke depannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Harapan saya mungkin yang paling kecil dulu sebelum masuk sampai ke untuk Indonesia. Yang paling kecil itu harapan saya itu anak-anak Sumba itu mulai menyadari pentingnya pendidikan, itu yang pertama. Lalu kemudian juga mulai menyadari betapa pentingnya iklim itu, karena berkaitan dengan lingkungan hidupnya. Itu menurut saya meskipun masih jauh, tapi saya berharap itu saja dulu. Yang pendidikan untuk mereka itu, mereka menyadari itu saja dulu. Lalu kemudian untuk Indonesia menggaungkan terkait dengan kesadaran terkait dengan iklim itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi anak-anak muda yang sekarang terkhususnya kaum milenial itu mulai menyadari betapa pentingnya isu lingkungan, terutama terkait dengan iklim, karena itu menyangkut kehidupan banyak orang.
lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, dengan demikian mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir untuk hari ini, ya, kepada Saudara Meriana Inaki, ya. Tadi mungkin saya belum menanyakan sebenarnya arti dari Inaki itu seperti apa dari nama itu, ya. Karena ini menarik, ya. Jadi pasti nama itu mempunyai arti yang baik gitu ya, yang diberikan oleh orang tua. Tapi nanti mungkin kita bisa diskusikan atau ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain, ya, karena waktu. Tapi sekali lagi terima kasih atas ya cerita-cerita. Berharap ini menjadi suatu awal gitu ya, cerita-cerita ini kita bisa coba bagikan. Nanti cerita-cerita tadi yang sudah disampaikan terkait dengan Sumba, ya, terkait dengan prodi klimatologi terapan, ya, Departemen Meteorologi, Geofisika dan Meteorologi, dan juga IPB, itu akan menjadi cerita yang terus bisa dilihat sehingga bisa membangkitkan tadi minat paling tidak, ya, bagaimana khususnya terkait dengan iklim di masyarakat. Baik, itu mungkin kira-kira yang bisa kita coba diskusikan untuk acara yang kita sebut Menyapa Negeri pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan dampak, dan bisa memetik apa yang dari kita tadi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan juga mengikuti acara ini sampai akhir. Dan selanjutnya saya sampaikan ketemu lagi dalam acara Menyapa Negeri pada periode